Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-78 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang sifat tercela Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, mereka yang mengaku menerima Alkitab, kitab suci dari sisi Allah, seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengaku menerima kitab suci Taurat, Zabur dari sisi Allah. Ataupun orang-orang Kristen mengaku mereka memiliki kitab suci yang turun dari sisi Allah, yaitu kitab suci Injil. Tetapi Allah menyebutkan mereka itu sebagai yang memiliki sifat tercela. Tidak semua, segolongan dari mereka. Tetapi meskipun segolongan adalah kebanyakan mereka. Kalaupun ada yang baik, yang memiliki sifat terpuji, maka jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan mereka itu masih ada sampai hari ini. Maka apabila Allah memberitahukannya kembali kepada kita melalui Al-Quran yang dibaca sepanjang zaman sampai hari kiamat, bermakna mereka itu ada di hadapan kita pada hari ini. Maka hendaklah ketika Allah menceritakan tentang sifat tercela mereka itu, membuat kita menjadi berhati-hati berhadapan dengan mereka, jangan sampai tertipu dan terpedaya. Nah, di antara sifat tercela mereka adalah suka sekali berdusta, dan berdusta atas nama Allah pula. Maka ini adalah perbuatan yang sangat berat. Mereka mengatasnamakan Allah sebagai juru bicara Allah pula. Entah kapan Allah melantik mereka sebagai juru bicara untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi mengapa mereka berani berdusta demikian? Karena ada kepentingan yang ingin mereka capai. Kepentingan tersebut adalah kepentingan dunia. Karena mereka ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya di dunia ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan cara apapun. Nah, itulah dia sifat tercela mereka. Atau mungkin ini yang kedua, tetapi ia adalah pasti, yaitu mereka itu dengki kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang beriman. Mereka dengki, tidak suka apabila orang-orang beriman itu berada dalam kebenaran. Umat Islam itu mendapatkan kebaikan. Nah, mereka dengki, maka untuk menipu dan memperdaya orang-orang Islam, orang-orang beriman, supaya mereka meninggalkan agama Islam dan tidak beriman lagi, maka mereka berdusta atas nama Allah, sehingga umat Islam mengikuti mereka.
sehingga umat Islam menjadi tersesat disebabkan oleh mereka. Itulah yang mereka kehendaki. Ini sudah pernah kita sampaikan beberapa kali melalui ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Sekali lagi diulang di sini karena ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk. Apabila petunjuk, maka diterangkan berkali-kali supaya manusia tetap ingat, jangan sampai lupa, tetap berhati-hati, jangan sampai lalai. Karena apabila kita lalai saja, maka mereka akan memasukkan jarumnya, mencucuk dengan cara tidak kita sadari. Rupanya sudah racun yang dimasukkannya ke dalam tubuh kita. Berapa ramai umat Islam mengaku sebagai beragama Islam, tetapi cara pandangnya sudah tidak lagi menepati nilai agama Islam. Gaya hidupnya, kemudian bahkan sampai kepada kepercayaan dan keyakinan pun sudah tidak lagi sesuai dengan agama Islam. Mereka pada hari ini menamakan diri mereka sebagai golongan Islam liberal atau golongan Islam pluralis. Bahkan mereka bangga sebagai golongan Islam sekularis. Dan sudah ditetapkan yang seperti ini, yaitu liberalis, pluralis, dan sekularis. Ini adalah ajaran sesat, bukan sebagai umat Islam, meskipun mereka mengaku beribu kali sebagai umat Islam. Karena setelah dilihat dan dikaji, rupanya mereka tidak lebih adalah sebagai musang yang berbulu ayam. Mereka sebenarnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai juru bicara. Jadi nampak sebagai umat Islam, tetapi sebenarnya tidak. Maka berkali-kali ayat ini diterangkan kepada kita. Tujuannya adalah sebagai membimbing kita jangan sampai tertipu dan terpedaya. Karena kita ini mestilah memastikan diri untuk tetap dalam keimanan, dalam keyakinan, dalam mentauhidkan Allah, dan hendaklah sampai ke akhir hayat mati dalam keadaan beragama Islam, yaitu memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di dalam ayat ini mereka ahlul kitab, sebahagian daripada mereka berdusta atas nama Allah, yaitu mereka menyampaikan ini adalah firman-firman Allah. Ini sebenarnya tidak, sebenarnya adalah yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, dan ini sudah pernah mereka lakukan dahulu pada masa Rasulullah, dan Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Nanti kita akan sebutkan dalam tafsir apa saja contoh yang menerangkan bahwasanya mereka ini pernah berdusta atas nama Allah. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebut bahwasanya mereka ini mudah sekali untuk membalikkan lidah mereka. Nah, nampak benar, tetapi sebenarnya bungkusnya saja yang benar, tetapi di dalamnya adalah kesesatan. Nampak baik, tapi sebenarnya bungkusnya saja baik, tetapi di dalamnya adalah buruk. Nampak saja lurus, bungkusnya saja lurus, tetapi di dalamnya bengkok. Maka Allah menerangkan dalam ayat ini melalui perkataan yalwuna. Nah, kata yalwuna yang belum pernah ada dalam ayat-ayat sebelum ini akan kita berikan tumpuan dalam kajian kita pada hari ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Allah berfirman, wa inna minhum, dan sesungguhnya dari mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab, karena ayat sebelumnya adalah Alkitab, dan wa di pangkal ayat ini adalah ataf, maknanya melanjutkan yang sebelumnya. Dan sesungguhnya dari kalangan mereka itu la fariqan, sungguh ada satu kelompok,
atau satu golongan, yalwuna, memutar-mutar, alsinatahum, lidah-lidah mereka, bil kitab, dengan Alkitab, maknanya dengan menyebut Alkitab, membacanya atau mengatakannya. Nampak seperti Alkitab, kitab suci yang mereka sampaikan. Litahsabuhu, supaya kamu menganggapnya. Siapa kamu di sini? Kamu di sini adalah umat Islam. Supaya kamu umat Islam menganggapnya atau mengiranya minal kitab, yang mereka katakan di lidah mereka itu adalah dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, dan tidaklah dia dari Alkitab. Jadi Allah sendiri yang membantahnya dalam ayat ini, bahwasanya yang mereka katakan dengan lidah mereka itu bukanlah kitab suci. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan huwa min indillah, ia adalah dari sisi Allah. Mana yang mereka sampaikan itu adalah dari sisi Allah. Tapi Allah sendiri membantah dalam ayat ini, wa ma huwa min indillah, dan tidaklah ia dari sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba. Kemudian Allah menerangkan di penghujung ayat, dan mereka itu mengatakan atas nama Allah dusta. Maknanya mereka berdusta atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui mereka itu berdusta. Jadi mereka bukan tak tahu, tapi mereka berdusta juga, bermakna mereka bersengaja berdusta. Nah, kalau ada orang yang bersengaja berdusta, pasti ada tujuan mengapa ia berdusta. Nanti insya Allah kita akan terangkan dalam tafsir apa tujuannya mereka berdusta. Kita ulang dari awal ayat. Dan sesungguhnya di antara mereka adalah satu golongan dari mereka itu yang memutar-mutar lidah mereka, dan memutar-mutar lidah mereka dengan mengeluarkan perkataan dari kitab suci, supaya kamu menganggapnya ia adalah dari kitab suci, padahal sebenarnya dia bukanlah dari kitab suci. Dan mereka mengatakan ia adalah dari sisi Allah, yang mereka katakan itu adalah dari sisi Allah, padahal ia tidaklah dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan atas nama Allah dusta, padahal mereka mengetahuinya. Nah, jadi yang menjadi kata kunci dari ayat ini untuk diberikan tumpuan pembahasan, penjelasan adalah kata yalwuna. Mereka memutar-mutar lidah mereka. Apa makna memutar-mutar lidah ini? Telah kita terangkan bahwasanya ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya tentang ahlul kitab. Sebahagian dari mereka memiliki sifat tercela. Nah, dalam ayat ini sifat tercela mereka itu adalah memutar-mutar lidah. Kata yalwuna sebenarnya diambil dari kata layya, layyal habl. Maknanya adalah tali itu ditarik ke arah lain. Mestinya ditarik ke arah sini, tapi ditarik ke arah yang berlawanan. Contoh mudah umpamanya, siapa yang menunggang kuda, tali kuda itu ada dua. Ada tali yang di tangan kanan, ada tali yang di tangan kiri. Kalau kita tarik tali yang di tangan kanan, maka kuda itu akan belok ke kanan. Apabila kita tarik tali yang di tangan kiri, maka ia akan belok ke kiri. Nah, makna layal habal, maknanya menarik tali dengan bertentangan. Sebenarnya kuda itu akan belok kanan. Apabila kuda itu akan belok kanan, maka yang mesti ditarik tali yang ada di tangan kanan. Tetapi dia pula tarik tali yang di tangan kiri, padahal sebenarnya kuda akan berbelok ke kanan. Bermakna dia palingkan jalan kuda tersebut. Contoh mudah umpamanya, mereka pernah dahulu mengatakan kepada Rasulullah, sehingga Siti Aisyah pun marah, yaitu orang Yahudi pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salam baik atau tidak? Baik.
Tetapi rupanya tidak salam yang mereka ucapkan itu. Mereka sembunyikan kata lam itu. Mestinya assalamualaikum, tetapi mereka menyebut assalamualaikum. Nampak seperti salam, tapi mereka simpangkan ke arah yang berlawanan. Kalau assalamu maknanya selamat atasmu, tapi kalau assamu kematian untukmu. Al-maut alaikum, akan jauh baginya. Nah, itu maknanya memutarkan lidah. Maksud ayat ini, memutarkan lidah itu adalah menyimpangkan kepada makna yang lain. Lain yang disebut di mulut, lain yang dituju sebenarnya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghina Rasulullah, mencela Rasulullah, mengejek Rasulullah. Dan itu sampai ke hari ini. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan mereka membuat kartun karikatur Rasulullah sebagai teroris, sebagai ekstremis. Nah, itu adalah kedengkian mereka. Kalau dahulu dengan perkataan, sekarang dengan tangan pula lagi. Kalau dengan mulut ini dari sepanjang masa sudah. Bagaimana mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, bagaimana mereka berkata-kata dengan tangan mereka, tapi sekarang pula dengan karikatur pula lagi. Dan kedengkian itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Ada lagi umpamanya, kalau para sahabat menghormati Rasul, bahkan berharap belas kasihan dari Rasul, karena Rasulullah adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat maknanya kasih sayang. Sahabat inginkan kasih sayang dari Rasulullah, maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah, Ra'ina. Ra'ina maknanya jaga kami ya Rasul dengan kasih sayangmu, pelihara kami wahai Rasul dengan kasih sayangmu. Nah, orang-orang Yahudi pula juga menyebut Ra'ina kepada Rasulullah. Jadi para sahabat menyebut Ra'ina, maknanya peliharalah kami. Orang-orang Yahudi pula menyebut Ra'ina, tetapi Ra'ina itu di dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani, maknanya wahai orang yang bodoh. Nah, itu maknanya. Jadi kalau sahabat menyebutnya kepada Rasulullah, peliharalah kami, mereka juga menyebut kata yang sama, Ra'ina, Ra'ina. Tapi yang dimaksudkan sahabat, peliharalah kami, yang mereka maksudkan menghina Rasulullah. Itulah kedengkian ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Itulah yang dimasukkan oleh kata yalwuna. Yalwuna maknanya memutarkan, sama seperti tali tadi. Mengapa digunakan kata yalwuna yang berkaitan dengan tali? Karena itu yang banyak difahami di negeri Arab sana, karena mereka menunggang kuda, menunggang unta, menunggang keledai, maka lain tali yang ditarik, nah lain pula sebenarnya yang dituju. Sebenarnya kuda mau belok kanan, tapi ditarik tali yang berada di sebelah kiri. Itu maknanya adalah yalwuna. Ini berkaitan dengan makna. Makna itu betul. Assalamualaikum, maknanya baik, dirubah ke makna buruk. Ra'ina, maknanya baik, dirubah ke buruk. Ada pula katanya itu betul yang dirubahnya. Kata itu betul dirubahnya, yaitu mereka diperintahkan ketika masuk ke Palestina, mereka minta supaya diberikan satu negeri untuk mereka atau satu kampung untuk mereka yang mereka bisa bercocok tanam di situ, supaya mereka menanam mentimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas, supaya mereka bisa makan dengan tanam-tanaman yang mereka tanam sendiri. Nah, Allah berikan kepada mereka satu kampung, tetapi Allah berikan syarat. Syaratnya adalah kalau masuk ke kampung tersebut, tundukkan kepala, tanda merendahkan diri. Dan satu lagi, ketika masuk kampung tersebut, jadi dah sampai ke sempadan, ke perbatasan, masuk saja, maka sebut hittotun. Nah, hittotun itu maknanya ampunilah dosa kami ya Allah. Lalu apa yang mereka buat ketika masuk kampung? Adakah seperti yang Allah syaratkan atas mereka? Tidak. Ketika masuk kampung tersebut, Palestina, mereka membusungkan dada,
tanda kesombongan. Dan satu lagi, kata hittatun mereka rubah menjadi hintatun, ditambah nun setelah ta, ditambah nun setelah ha sebelum ta, hintatun. Kalau hittatun maknanya ampunilah kami, tetapi hintatun maknanya berilah gandum kepada kami, berilah ampun, berilah gandum. Diputar lidah itu. Mengapa mereka memutar lidah? Karena kedengkian. Dan kedengkian itu disebabkan adalah karena tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mereka sampai hari ini dan sampai hari kiamat, sifat mereka adalah tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Maka jangan sampai tertipu, terpedaya pula sehingga kita tidak pula mengagungkan dan memuliakan Allah. Kita ini diciptakan adalah untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Salat orang-orang beriman mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah. Zikir yang dibaca mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah. Kemudian ayat Al-Quran mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah. Mereka tak mau kita mengagungkan Allah, maka mereka ganti supaya kita tak mengagungkan Allah. Mereka tulislah nyanyi-nyanyian pada hari ini. Kita pun menyanyi-nyanyi pula seperti mereka. Semestinya kita baca kitab suci, baca Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Tapi pada hari ini lebih banyak menyanyi lagi, berkaraoke lah, berdangdut lah, berkeroncong lah, entah apa lagi namanya. Dan nampak kita ni tak kisah saja, buat tak tahu saja, tak peduli. Padahal sebenarnya kita sudah diseret ke dalam lubang biawak oleh musuh kita sendiri. Itu seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah. Berbangga pula itu meresmikan karaoke itu. Dan bukan orang biasa, pemimpin. Semestinya memimpin ke arah yang benar, bukan memimpin ke arah yang salah. Semestinya diperbanyak majelis ilmu yang akan menerangkan ayat-ayat Al-Quran, karena itulah petunjuk hidup. Tetapi yang banyak adalah tempat-tempat hiburan. Semestinya malam untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi pula malam disediakan untuk menyembah syaitan. Dan itulah keadaan pada hari ini. Siapa yang akan mengingatkan? Mereka pula berbangga dengan apa yang mereka buat. Dan kalau kita mengingatkan seperti ini, maka kita pula yang dicela dan dikeji. Itulah dia masalah pada hari ini. Karena kita sudah dikelilingi oleh musuh yang telah merubah yang baik menjadi buruk, dan yang buruk pula menjadi baik. Siapakah yang akan menyelamatkan bangsa ini, negeri ini, umat manusia pada hari ini? Kita lihatlah sendiri. Kita tengok peliklah manusia hari ini. Disumbat kedua telinga sekarang ini. Dan di sepanjang jalan berjalan-jalan, apalah yang didengar? Buat satu radio, isi radio tu nyanyi saja, 24-nya nyanyi, musik. Pakai bahasa Inggris pula lagi itu. Dan berbangga dengan yang seperti itu. Kalau mau meramaikan acara, bukan ustaz yang dipanggil, penyanyi yang dipanggil. Dan penyanyi itu pula porno aksi, pornografi, dan tidak menampakkan akhlak mulia. Dan ini sangat memalukan apabila ia berlaku pula di negeri yang kononnya adalah berdasarkan agama Islam, berdasarkan iman dan takwa. Memalukan.
Maka melalui pengajian-pengajian seperti ini sepatutnya kita menjadi diingatkan dan bersyukur kalau mau diingatkan. Kalau tak mau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ayat Al-Quran datang adalah untuk mengingatkan. Dan tugas Rasulullah pada masa dahulu adalah juga mengingatkan. Wa inna minhum, dan sesungguhnya dari kalangan mereka ahlul kitab, maka hati-hati, mereka itu ada sampai hari ini. La fariqan, sungguh ada satu golongan daripada mereka itu yalwuna alsinatahum, memutarkan lidah mereka. Sudah kita terangkan tadi makna memutarkan lidah. Sebenarnya maknanya adalah sama seperti menarik tali ke lain arah, lain yang dituju, lain pula yang disebut. Bil kitab, dengan kitab. Makna dengan kitab di sini, mereka mengeluarkan perkataan dari lidah mereka yang nampaknya dari kitab suci, nampaknya terdengar dari kitab suci. Oh, ini dari kitab suci nampaknya ini. Litahsabuhu minal kitab. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kamu wahai umat Islam menganggap bahwasanya oh, ini memang dari kitab suci ini. Wa ma huwa minal kitab, akan tetapi dia bukan dari kitab suci. Bahkan pandai pula mereka ini, dicarinya ustadz yang seakan-akan yang disampaikan oleh ustadz itu adalah kitab suci. Tapi ustadz itu sudah dibeli. Ustadz sampaikan ini ya. Nah, ustadz ini pula, oh iya, ini sesuai dengan pesan, maka disampaikanlah. Supaya apa? Supaya orang awam menganggap bahwasanya oh memanglah yang menyampaikan ustaz. Itu dibuat juga pada hari ini. Begitu juga ahlul kitab. Ahlul kitab mengatakan ini adalah firman Tuhan. Padahal sebenarnya bukan firman Tuhan. Mereka sudah menulis kembali firman Tuhan. Mereka sudah menulis kembali isi kitab Taurat dan Zabur itu. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Telah kita terangkan dalam pengajian yang lalu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang yang telah menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Yaquluna hadza min indillah. Mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, tapi sebenarnya dari diri mereka sendiri. Mereka tulis apa yang mereka suka, mereka tulis. Kalau sesuai dengan yang di kitab suci, mereka tulis kembali. Kalau tak sesuai, mereka tinggalkan, mereka rubah. Bermakna yang mereka tulis sekarang adalah sebenarnya yang dari tangan mereka. Kalau memang dari sisi Allah, suka atau tak suka, mesti mereka tulis. Tapi yang sekarang ini, yang mereka suka, yang mereka tulis. Bermakna kalau yang mereka suka, yang mereka tulis, bermakna yang mereka tulis itu adalah yang datang dari diri mereka sendiri. Maka tidak disebut lagi yang mereka tulis, dan yang mereka tulis itu mereka baca dengan lidah-lidah mereka. Tidak boleh lagi disebut sebagai yang datang dari sisi Allah, tapi mestilah disebut yang datang dari diri mereka sendiri. Maka Allah membantah dalam ayat ini, wa ma huwa minal kitab, dan tidaklah itu dari kitab suci. Berdasarkan kitab suci, umpamanya surah ini, ayat ini, itu bukan kitab suci. Apa sebab? Sebab yang mereka tulis itu adalah yang datang dari diri mereka sendiri. Jangan terpedaya, karena mereka menyebut juga kitab mereka itu sebagai kitab suci. Tapi sebenarnya suci disebut suci kalau tidak ada kotoran. Firman Allah disebut sebagai suci kalau semuanya firman Allah. Kalau ada yang dari manusia, perkataan manusia diselipkan di dalamnya, maka sudah hilang kesuciannya. Nah, Taurat, Zabur, Injil sudah banyak perkataan manusia yang diselipkan ke dalamnya, maka tidak lagi dapat disebut kitab suci, meskipun mereka menyebutnya sebagai kitab suci. Kalau Al-Quran kitab suci, apa sebab? Sebab Allah memelihara Al-Quran. Tak ada siapa yang mampu untuk menyelipkan satu patah kata pun ke dalam Al-Quran. Menyelipkan tak mampu, menarik, membuangnya pun tak mampu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran itu, dan kami yang memeliharanya.
Al-Quran yang dijumpai 1400 tahun yang lalu dengan Al-Quran yang sekarang sama, tidak ada beda. Nah, barulah boleh disebut sebagai kitab suci. Jadi makna suci itu tak ada kotoran. Tubuh kita ini suci kalau tak ada najis. Ada najis meskipun sebintik najis di situ, sudah hilang kesucian. Maka Allah sendiri yang membantah dalam ayat ini, wa ma huwa minal kitab, tidaklah dia dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan ia itu dari sisi Allah. Ini disebut pula dia. Kalau tadi kitab suci menerangkan bahwasanya kitab yang ada yang mereka baca itu adalah firman Allah. Kemudian mereka memberikan penekanan pula, ini datangnya dari sisi Allah, ini bukan dari kami. Berdusta. Padahal mereka yang menulis sendiri. Maka Allah pun membantah, wa ma huwa min indillah, dan tidaklah dia dari sisi Allah. Kalau sudah begini ayat, maka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang cukup kepada Allah tidak akan mungkin tertipu oleh pemutarbalikan lidah itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena kita tahu, ini memutarbalikkan lidah ini. Apa sebab? Sebab Allah telah membantah. Lalu siapa yang tertipu, terpedaya? Karena tujuan mereka adalah menipu dan memperdaya orang-orang Islam. Litahsabuhu, supaya kamu menganggapnya. Harap-haraplah kamu wahai umat Islam menganggapnya. Tapi harapan mereka itu sia-sia apabila umat Islam itu memiliki ilmu yang cukup yang bisa menghantarkan mereka kepada keimanan kepada Allah. Siapa yang tertipu, siapa terpedaya? Yang tak punya ilmu. Maka dihalanglah umat Islam itu dari menuntut ilmu. Bagaimana supaya umat Islam tak menuntut ilmu? Dibuatkanlah program banyak sekali di TV. Bukan 1, 2 saluran TV, berbelas, berpuluh banyaknya. Supaya apa? Habis waktu kita di depan kotak ajaib itu. Sehingga tak ada lagi waktu untuk menuntut ilmu. Ramai dari kalangan umat Islam baru tahu perkara yang fardu ain, perkara yang mesti tahu setiap orang, tak boleh tidak. Baru tahu setelah umur 50, umur 60. Dah terlambat dah. Itu sudah ada di pintu gerbang kubur itu. Tinggal masuk saja lagi. Tapi baru tahu. Apa sebab? Sebabnya karena selama ini telah dilalaikan. Ayat-ayat Quran tak hafal, nyanyi-nyanyian hafal semua. Dan sampai hari ini ada yang mengadakan walimah, mengadakan acara kenduri, mesti ada syaratnya organ tunggal. Kalau tidak, tak macam acara lah, tak sah lah. Dan sekarang sudah mulai kurang. Kalau dahulu sampai tengah malam sampai pagi, minum-minuman keras pula lagi. Dan ini bukan cerita dongeng, kita yang menyaksikannya sendiri. Nah, bagaimana cara merubahnya? Padahal bukan seperti itu walimah atau kenduri yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Mestinya kita bersyukur ketika itu, mendoakan saudara kita. Kalau bisa memuji-muji Allah dengan nyanyian yang mengingatkan kita kepada Allah, maka boleh anasyid umpamanya, silakan. Bahkan ada yang telah ada pada masa dahulu di kampung-kampung kita. Nah, itu bisa dihidupkan kembali. Ada namanya, kalau di Kampar namanya badikiu. Badikiu itu sebenarnya berzikir. Kalau bahasa Ocunya badikiu, berzikir. Berzikir maknanya menyebut-nyebut nama Allah. Ada lagi umpamanya barzanji. Nah, baca barzanji yaitu memuji-muji Rasulullah. Kan itu lebih baik. Tetapi musuh ni pandai dirubahnya. Nah, itu sudah disebut kolot. Ini tak bisa pakai. Yang bisa pakai itu yang
Yang seperti kita lihat pada hari inilah, malu untuk menyebutkannya. Kita pun sedang makan tak telan makanan dibuatnya. Songkok yang di kepala tu rasa melayang rasa dibuatnya. Kalau tidak datang bagaimana? Datang bagaimana? Jadi serba susah kita dibuatnya. Maka cepat-cepat saja ambil apa yang bisa cepat dimakan dan cepat pulang. Nah, maka cepat kita pulang supaya tak berlama-lama di tempat yang seperti itu. Dan suaranya pula berdentum-dentum, sehingga satu kampung pun terganggu dibuatnya. Azan pula kuat sedikit, marah pula dia lagi. Sementara yang seperti itu dia berbangga dan bersukaria. Bermakna orang seperti ini telah dikuasai oleh racun yang dimasukkan oleh musuh. Betullah peringatan Allah ini, bahwasanya ramai di antara kita ini telah tertipu dan terpedaya, dan mereka sudah sampai ke matlamat mereka, sasaran mereka. Tetapi insya Allah kalau kita punya ilmu cukup, iman kuat, tidak akan mungkin tertipu, terpedaya oleh mereka. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini dari sisi Allah ini. Untuk menguatkan apa yang mereka katakan itu, maka mereka menyebut kata Allah, ini dari sisi Allah ini. Tapi Allah membantah, wa ma huwa min indillah, dan ia bukanlah dari sisi Allah. Tengok di sini digunakan kata Allah itu 3 kali, digunakan kata kitab suci itu 3 kali dalam ayat yang pendek. Sebenarnya dalam kaedah bahasa Arab, kalau sudah disebut 1 kali, tak perlu lagi menyebutnya, cukup dengan menggunakan dhamir saja atau kata ganti nama untuk kali kedua, untuk kali ketiga. Tetapi tidak, dalam ayat ini kitab suci disebut 3 kali, Allah pun disebut 3 kali. Seperti kita lihat, yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Diulang kitab. Sebenarnya dalam bahasa Arab boleh kita ganti kitab-kitab yang kedua itu dengan hu saja. Yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minhu wa ma huwa minhu. Sebenarnya begitu saja boleh, kata ganti. Mereka memutarbalikkan lidah mereka dengan mengatakan dari kitab, supaya kamu menganggapnya yang dikatakan itu dari kitab, dan tidaklah ia darinya, dari kitab. Tapi tak digunakan kata nya ini. Apa tujuannya? Dalam tafsir disebut lil ihtimam, liqasdil ihtimam, untuk mengambil perhatian kita. Untuk mengambil perhatian kita bahwasanya yang mereka sebut bukan kitab suci, bukan kitab suci, bukan kitab suci. Bermakna kalau mereka sebut juga kitab suci, bohong. Sampai begitulah kira-kira maksud ayat ini. Kemudian kata Allah juga diulang 3 kali. Wa ma huwa yaquluna huwa min indillah sekali, wa ma huwa min indillah 2 kali, wa yaquluna 'ala Allah 3 kali. Allah. Mestinya boleh diganti. Yang kedua dengan ketiga itu dengan kata ganti nama atau dhamir. Tetapi mereka dalam ayat ini tidak dilakukan, karena untuk mengambil perhatian kita, bahwasanya mereka memang berani betul untuk mengatasnamakan Allah supaya manusia menjadi tertipu dan terpedaya. Berani betul. Kalau berani betul, ini bukan manusia biasa ini dalam melakukan keingkaran. Ini manusia luar biasa dalam melakukan keingkaran. Maka mereka ini disebut orang-orang yang melampaui batas. Kalau Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebut mereka ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Sebenarnya bukan Imam Ibnu Katsir yang menyebutnya seperti itu. Itu dalam tafsir beliau. Tetapi dalam Al-Quran pun kata laknat itu sudah disebut untuk mereka. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka selalu orang-orang yang berilmu
apabila disebut kata orang-orang Yahudi yang memiliki sifat tercela itu, disambung ujungnya, orang-orang Yahudi laknat Allah ke atas mereka. Disebut begitu. Orang-orang Yahudi yang sekarang ini membunuh umat Islam di Palestina itu, orang-orang Yahudi laknat Allah ke atas mereka itu. Tambah kata laknat Allah. Ini apakah menunjukkan kita ini emosional? Enggak. Dengki? Tidak. Mengkeji mereka? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah sendiri yang menyebutnya dalam Al-Quran. Kita melanjutkannya saja, karena kita ini mesti mengikut Al-Quran. Nah, itulah dia. Mengapa Allah melaknat mereka? Memang seperti itu. Orang yang patut dilaknat, dilaknat. Orang yang patut dipuji, dipuji. Tapi karena tertipu oleh musuh, orang yang patut dilaknat dipuji. Orang yang patut dipuji pula diberi gelaran yang macam-macam. Inilah dia keadaan pada hari ini. Siapa yang akan mengembalikan kepada ukuran yang sebenarnya, kepada nilai yang sebenarnya, kepada hakikat yang sebenarnya? Tak ada lagi, kita lagi. Karena kita telah mengetahui Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan mengembalikan pada keadaan yang sebenarnya, pada posisi yang sebenarnya. Maka sebenarnya berat ini untuk menyampaikan Al-Quran. Pastilah orang-orang itu tak suka dia. Oh, ini dia musuh kita sebenarnya ini. Ini mesti dijadikan target ini. Karena menyangkut kepentingan mereka. Maka Rasulullah dijadikan target oleh orang-orang Yahudi, mau dibunuh, beberapa kali mau dibunuh dengan cara terang-terangan dalam perang, dalam cara tidak terang-terangan disuruh wanita untuk meracun Rasulullah melalui daging yang diserahkan kepada Rasul untuk dimakan. Dan itu memang sudah sunnatullah dari dahulu hingga sekarang. Jadi itulah dia fakta yang Allah sebut dalam ayat ini, supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Wa yaquluna 'ala Allah, dan mereka mengatakan atas nama Allah al-kadziba, dusta. Sebenarnya ayat ini kalau ikut susunan bahasa kita, wa yaquluna al-kadziba 'ala Allah, dan mereka mengatakan dusta atas nama Allah. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan mereka itu berdusta dengan Allah. Jadi seperti Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau. Jadi kalau dengan Allah saja mereka berani berdusta, apalagi dengan manusia. Dan itulah dia sifat tercela segolongan dari ahlul kitab. Maka mestilah kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Ujung ayat, wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahuinya. Dan di sini ini adalah dan hal, waw yang menerangkan keadaan. Dalam keadaan mereka itu mengetahui. Jadi mereka mengetahui bahwasanya mereka memutar-mutar lidah mereka mengetahui. Sengaja. Bahkan dalam ayat itu mereka sendiri menyebut sami'na, kami dengar ayat-ayat yang disampaikan kepada kami dari Rasul, tapi wa asaina, kami langgar. Mereka berani. Sami'na, kami dengar, bermana mereka dah tahu, tapi wa asaina, kami langgar. Sementara orang-orang beriman mesti sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nah, jadi kita ini berhadapan dengan orang yang kami dengar, kami langgar. Memang sukanya itu melanggar. Dan ingat, setiap pelanggaran adalah pengerusakan. Melanggar dalam rumah tangga, umpamanya suami melanggar, merusakkan rumah tangga. Istri melanggar, merusakkan rumah tangga. Orang tua melanggar, merusak kehidupan anak. Anak melanggar, merusak kehidupan berumah tangga. Kemudian di tengah masyarakat, ada yang melanggar di tengah masyarakat, merusak. Nah, ada orang yang memang Allah sebut dalam Al-Quran,
hanyalah melanggar saja, dan mereka sendiri yang menyebut kami melanggar. Jadi memang kita akan berhadapan dengan orang yang suka melanggar. Bermakna memang tak boleh tidak, kita mesti berhadapan dengan mereka. Jangan pula mereka melanggar, kita pula tak mau taat, ikut pula mereka melanggar. Apalagi mereka pandai, sama-sama lah kita melanggar, nanti kita bagi sama, nanti bagi dosa sama. Tapi mereka tak sebut dosa, mereka sebut bagi keuntungan sama. Sebenarnya bukan bagi keuntungan, bagi siksaan sama. Dan itu terjadi pada hari ini. Dan itulah yang kita ingatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Karena kita tidak ingin ahli keluarga kita itu ada yang dapat dijadikan korban oleh musuh. Ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tak ada jalan lain kecuali mendekatkan diri kita, keluarga kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan mengingatkan kita kalau kita lupa, yang akan menyadarkan kita kalau kita lalai, dan yang memberitahu kita kalau kita tak tahu. Ini Al-Quran. Maka semestinya majlis ilmu yang menerangkan Al-Quran ramai semestinya. Jangan badan kita saja kita bawa, keluarga bawa sekali, anak-anak bawa sekali, supaya kalau semua sudah tahu mudah mengingatkan. Tapi kalau ada yang tak tahu, gimana mengingatkannya? Tak tahu macam mana mengingatkan. Beritahu terlebih dahulu. Nah, kalau diberitahu tak pula mau. Apa sebab? Sebab baru kemarin pergi masjid sudah beritahu pula sekarang. Nah, itu. Tak usahlah ceramah lagi di sini. Nah, dan seterusnya. Ini membuat banyak yang melanggar. Ada yang melanggar karena tak tahu. Ada yang melanggar karena lalai, karena lupa. Ada yang melanggar karena keangkuhan dan kesombongan. Orang-orang Yahudi itu melanggar karena bukan tak tahu, bukan lalai, tapi karena angkuh dan sombong. Bermakna satu mazhab dengan iblis itu, satu kelompok dengan iblis. Karena iblis tahu tidak yang memerintahkannya bersujud kepada Nabi Adam adalah Allah. Tahu, iblis bukan tak tahu, Allah yang memerintahkannya bersujud. Kalau Allah sudah memerintah tak boleh melanggar. Tetapi iblis melanggar juga. Bukan tak tahu, tahu, bukan lupa, ingat. Tapi mengapa melanggar juga? Aba, enggan, wastakbara, sombong. Jadi mengikuti jejak langkah iblis, syaitan. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, jangan mengikuti langkah-langkah iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah iblis. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Dia yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Nah, orang yang melanggar itu pula lah pada hari ini yang akan mengeluarkan kita dari apa? Kalau dahulu Nabi Adam dari surga, kalau sekarang dari apa? Dari kelayakan untuk masuk ke dalam surga kembali. Kita ini sebenarnya layak masuk surga, tetapi karena ditarik oleh iblis sehingga mengikutinya, ditarik oleh syaitan sehingga mengikutinya, akhirnya hilanglah kelayakan untuk masuk ke dalam surga. Pandai iblis ini, tipunya, bujuk rayunya pandai sekali. Bima awaitani la uzayyinanna lahum, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Karena Allah telah menetapkan iblis itu sesat. Nah, karena engkau telah menetapkan aku sesat, aku tak mau sesat sendiri, aku mau sesat bersama-sama dengan manusia. Tetapi caranya adalah dengan menyesatkan mereka terlebih dahulu. Akhirnya ramai pula lah dari kalangan manusia sekarang ini menjadi orang-orang yang sesat. Maka minal jinnati wan nas, dari kalangan jin syaitan itu, dan sekarang sudah berpindah pula syaitan itu dari kalangan manusia.
banyak sekarang syaitan dari kalangan manusia. Kerjanya hanya menipu, memperdaya. Tapi nampak seperti ustaz pula, seperti imam, pakai jubah juga, pakai songkok, pakai serban juga. Tujuannya adalah untuk menipu dan memperdaya. Tapi apabila orang punya ilmu, dia tahu, oh ini penipu, ini adalah pembohong. Nah, banyak dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka berbuat demikian. Dan jangan sampai pula umat Islam terbawa-bawa pula sehingga seperti mereka, bahkan sampai berdusta atas nama Allah. Kalau nampak berdusta atas nama Allah, ini macam seperti berada di atas kebenaran, tetapi sebenarnya di atas kebatilan. Mengapa kita sebut ini? Sehingga kita katakan kepada diri kita sampai kepada hari ini, tidak ada pada masa lalu saja, tapi dia berterusan sekarang ini. Karena ayat ini apabila kita perhatikan, yalwuna itu fi'il mudhari'. Siapa yang belajar bahasa Arab, fi'il mudhari', dalam bahasa Inggrisnya present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Maknanya continuously. Maknanya yang memutar-mutarkan lidah itu bukan pada masa lalu saja. Karena kalau masa lalu Allah akan sebut dalam bentuk masa lampau, kata kerja bentuk lampau, past tense. Tapi Allah tak sebut dalam bentuk past tense. Allah sebut dalam bentuk present continuous tense, continuously, berterusan. Dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat akan ada manusia seperti ini. Dan mungkin manusia itu tak jauh, mungkin di hadapan mata kita sendiri. Maka bagaimana caranya supaya selamat dari tipu daya mereka itu? Tak ada jalan lain kecuali berpeganglah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena inilah dia dua pusaka yang akan memastikan kita untuk tetap di atas kebenaran dan yang akan membentengi kita dari musuh-musuh yang akan coba untuk menyesatkan kita. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan nampak kebenaran dan kita akan mudah mengikutinya dan akan terselamatlah di dunia ini dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.